got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas E1 mata kuliah pengantar hukum Indonesia, program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram. Baiklah teman-teman semua, jadi kali ini sesuai dengan judul pada video, kita akan membahas tentang apa itu hukum administrasi negara. Apa saja sumber-sumbernya, perannya, dan contoh kasus hukum administrasi negara yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama dan masing-masing materi dari anggota kelompok saya. Terlebih dahulu, perkenalkan saya Revina Hairunisa sebagai moderator. Kemudian ada rekan saya Rizky Wahyu Prastiwi yang akan menjelaskan tentang pengertian dan sumber hukum administrasi negara. Kemudian ada Rizka Mugfirah yang akan menjelaskan tentang peran hukum administrasi negara di Indonesia. Dan ada Adibia dan Wilhelmus yang akan menjelaskan tentang contoh kasus hukum administrasi negara yang ada di Indonesia. Baiklah teman-teman, mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan yang pertama dari rekan saya Rizky Wahyu Prastiwi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan sumber dari hukum administrasi negara. Yang pertama ada pengertian. Hukum administrasi negara atau HAN atau yang kita kenal juga sebagai hukum tata pemerintahan merupakan suatu cabang ilmu hukum yang mempelajari tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Pengertian dari hukum administrasi negara juga didefinisikan menurut pandangan para ahli. Yang pertama menurut Oppenheim, dia mengartikan bahwa hukum administrasi negara adalah gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan, baik tinggi atau rendah, apabila badan tersebut menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Yang kedua menurut Prajudi Atmosurdirjo, dia merumuskan bahwa hukum administrasi negara sebagai hukum mengenai operasi dan pengendalian dari kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasaan administrasi. Selanjutnya adalah sumber hukum administrasi negara. Sumber hukum administrasi negara dikelompokkan atas dua sumber. Yang pertama sumber hukum material dan yang kedua sumber hukum formal atau formil. Sumber hukum material berasal dari peristiwa yang terjadi dalam masyarakat atau sejumlah peristiwa yang mempengaruhi kondisi suatu masyarakat. Contohnya kondisi sejarah atau hukum yang ada di masa lalu, kondisi lembaga sosial di masa lalu, dan masih banyak lagi. Yang kedua, sumber hukum formal atau sumber hukum formil. Menurut Latif, adalah sumber hukum yang material yang sudah dibentuk melalui sejumlah proses tertentu dan menjadi sumber hukum yang berlaku dan ditaati oleh umum. Contohnya, undang-undang, kebiasaan, praktik alat tata usaha negara, jurisprudensi, doktrin, pendapat para ahli, traktat, dan lain-lainnya. Terima kasih. Oke, itu tadi penjelasan tentang pengertian dan sumber hukum administrasi negara ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari rekan saya yang kedua, Rizka Magfirah. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gimana sih hukum administrasi negara di Indonesia saat ini. Yang pertama yaitu hukum administrasi negara digunakan sebagai suatu panduan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Karena pemerintah sebagai pembuat aturan dan masyarakat bersama-sama melaksanakan aturan yang telah dikeluarkan tanpa menimbulkan konflik. Hubungan antar warga negara atau masyarakat terhadap pemerintahnya membuktikan kualitas berlangsungnya hukum administrasi negara di Indonesia. Selanjutnya, hukum administrasi negara juga digunakan sebagai pengatur, pelayan, dan pelindung bagi masyarakat. Namun, hukum administrasi negara juga menunjukkan bagaimana suatu pemerintahan dijalankan dalam fungsinya melindungi negara dari perbuatan yang salah menurut hukum. Yang ketiga, yaitu hukum administrasi negara penting untuk dilaksanakan secara adil dan sama rata antar masyarakat maupun pemerintahan tanpa memandang buluh. Namun, sayangnya hal ini tidak terlaksana dengan baik di Indonesia. Dengan adanya berbagai pelanggaran yang menunjukkan adanya ketimpangan hukum yang terjadi bahkan kerap diklasifikasi sebagai hukum yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah.
Seharusnya hukum administrasi negara mampu memberikan perlindungan kepada warga negaranya untuk memperoleh kesamaan di depan hukum. Yang terakhir yaitu hukum administrasi negara digunakan sebagai aturan pencegahan terjadinya sengketa antara pemerintah dan rakyat, menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musyawarah, serta peradilan merupakan sarana terakhir dalam usaha menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan rakyat, sehingga peran hukum administrasi negara yang dilaksanakan dengan baik akan sangat menentukan kemajuan bangsa ini. Ya, itu tadi penjelasan tentang peran hukum administrasi negara di Indonesia. Selanjutnya yang terakhir akan ada 2 sekaligus rekan saya yang menjelaskan tentang contoh kasus hukum administrasi negara. Baiklah, langsung saja Adibia Daifullah dan Wilhelmus Wakom dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh kasus hukum administrasi negara, yaitu pembongkaran 168 unit bangunan yang tidak memiliki surat izin membangun, atau disingkat dengan IMB. Berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung atau disebut dengan UUBG, dan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Bangunan Gedung yang berbunyi, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Dan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Bangunan Gedung, persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan. Dan pengaturan mengenai IMB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dan dalam pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 yang berbunyi, setiap orang yang ingin mendirikan bangunan gedung harus memiliki izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui proses permohonan izin. Dalam pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 yang berbunyi, permohonan IMB kepada pemerintah harus dilengkapi dengan sebagai berikut. Yang pertama, tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah. Yang kedua, data pemilik bangunan gedung. Yang ketiga, rencana teknis bangunan gedung. Dan yang keempat, hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Dan dalam pasal 115 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 yang berbunyi, oleh karena itu apabila seseorang mendirikan bangunan tanpa adanya IMB, pemilik rumah dalam hal ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa sanksi perintah pembongkaran. Maka, kewajiban untuk melengkapi setiap bangunan gedung dengan IMB berlaku bagi setiap orang, tanpa terkecuali. Hal ini juga menunjukkan tanggung jawab dan kesadaran hukum dari setiap individu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran hukum administrasi negara yang masih sering terjadi. Yang pertama, perbuatan melanggar hukum atau unrights mutagedat ditafsirkan hanya sebatas pelanggaran atau ketidaksesuaian perbuatan seseorang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan kebiasaan atau kepatutan. Namun dalam perkembangannya, penafsiran perbuatan melanggar hukum meluas sesuai dengan bidang atau lapangan kehidupan kemasyarakatan, khususnya dari segi hukum administrasi negara, sebagaimana contoh pelanggaran HAM di lingkungan bangsa dan negara. Dan yang kedua, the trend molecule adalah perbuatan yang tanpa dasar hukum atau tindakan semena-mena atau otoriter oleh pejabat administrasi negara
yang dapat atau telah merugikan seseorang. Dan selanjutnya yang ketiga, turnamen de pouvoir. Turnamen de pouvoir dimaksud adalah perbuatan yang menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan di mana seseorang pejabat administrasi negara bertindak atau mengeluarkan suatu keputusan yang telah menggunakan kekuasaan dan kewenangan jabatannya untuk tujuan lain dari tujuan yang menjadi dasar kekuasaan dan kewenangannya. Dan lebih lanjut, istilah excès de pouvoir. Excès de pouvoir adalah tindakan perbuatan pejabat administrasi negara yang telah melampaui batas kekuasaan dan kewenangan jabatannya. Sekian dan terima kasih. Baiklah teman-teman, itu dia tadi penjelasan dari masing-masing rekan kelompok saya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara adalah salah satu hukum yang penting karena mengatur tentang tindakan dalam menyelenggarakan sebuah negara. Kemudian juga memiliki peran sebagai pengatur, pelayan, dan pelindung bagi masyarakat, dan juga menunjukkan bagaimana suatu pemerintahan dijalankan dalam fungsinya melindungi negara dari perbuatan yang salah menurut hukum. Oke teman-teman, itu dia tadi sedikit penjelasan tentang hukum administrasi negara. Semoga dapat bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian. Saya dan rekan-rekan anggota kelompok saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan penyebutan dalam penjelasan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.